Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan telah mengonfirmasi bahwa Massimo Oddo resmi kembali ke klub sebagai pelatih kepala Milan Futuro, menggantikan Daniel Bonera yang dipecat setelah musim perdana yang penuh tantangan. Dengan posisi tim yang terpuruk di papan bawah Serie C, Oddo menghadapi tugas berat untuk menghindarkan tim dari ancaman degradasi. Massimo Oddo sendiri merupakan sosok yang tidak asing bagi Milan, sebab ia pernah bermain untuk Milan Primavera sebelum kembali ke klub pada Januari 2007, di mana ia menjadi bagian skuad yang memenangkan Liga Champions di musim itu. Sebagai pelatih, Massimo Oddo memiliki pengalaman melatih di berbagai level kompetisi, termasuk Serie A, Serie B, dan Serie C, yang memberikan nilai tambah dalam mengelola situasi sulit seperti ini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, dua eksekutif penting AC Milan, Geoffrey Moncada dan Jovan Kirovski, mengambil langkah signifikan dalam pengembangan karir mereka dengan mendaftar dalam kursus direktur olahraga di Universitas Salento. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam memperoleh lisensi dari Federasi Sepak Bola Italia atau biasa disebut dengan FIGC, yang akan semakin memperkuat posisi mereka di dunia sepak bola. Pendaftaran mereka dalam kursus ini bukan berarti mereka tidak memiliki kualifikasi sebelumnya. Moncada dan Kirovski telah memperoleh sertifikasi di luar Italia, Moncada di Perancis dan Kirovski di Amerika Serikat. Namun, untuk mendapatkan lisensi yang diakui oleh FIGC, mereka perlu mengikuti pelatihan tambahan di Italia dan menjalani ujian resmi di Coverciano. Geoffrey Moncada dikenal sebagai salah satu sosok kunci dalam kebijakan rekrutmen AC Milan. Sebelum bergabung dengan Rossoneri, ia menjabat sebagai kepala pencari bakat di AS Monaco dan memiliki pengalaman luas dalam mengidentifikasi talenta muda berbakat. Sementara itu, Kirovski memiliki latar belakang yang kuat di dunia sepak bola Amerika Serikat. Sebagai direktur teknis di LA Galaxy, ia memainkan peran penting dalam sejumlah transfer, termasuk membawa Zlatan Ibrahimovic ke MLS. Kini Kirovski berupaya mengembangkan proyek Milan Futuro, inisiatif yang berfokus pada talenta muda dan masa depan klub. Seperti dilansir dari Calcio Mercato, Real Madrid akan menghadapi persaingan ketat dari AC Milan untuk merekrut Franco Mastantuono, pemain muda berbakat dari River Plate dan timnas Argentina. Kedua klub raksasa Eropa ini berusaha membujuk Mastantuono untuk meninggalkan klubnya saat ini. Real Madrid sebenarnya telah lama memantau perkembangan Mastantuono. Los Blancos dikenal aktif mencari bakat-bakat muda di Amerika Selatan dalam 7 tahun terakhir. Bahkan beberapa laporan dari Spanyol tahun lalu menyebutkan bahwa Real Madrid sudah memiliki kesepakatan verbal dengan River Plate, tinggal menunggu penyelesaian detail finansial. Namun pembicaraan itu kini terhenti, setidaknya untuk sementara, mengingat Mastantuono baru berusia 17 tahun. Meski begitu, dengan kontraknya yang berakhir pada 31 Desember 2026, kepindahan pemain ini ke klub besar Eropa tampaknya hanya soal waktu. Dengan minat dari Real Madrid yang tampaknya mulai menurun, AC Milan dilaporkan siap mengambil alih dan merekrut Mastantuono yang dianggap sebagai salah satu pemain paling berbakat di Amerika Selatan. River Plate sendiri berencana masukkan klausul pelepasan senilai 45 juta euro ke dalam kontrak baru Mastantuono. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya mereka dalam melindungi aset berharga klub. Jurnalis Sky Pepe Di Stefano memberikan wawasan terbaru mengenai situasi Josef Fofana di AC Milan yang belakangan ini jarang tampil sebagai starter setelah sebelumnya menjadi pemain yang tak tergantikan. Rumor tentang adanya ketegangan antara Fofana dan pelatih Sergio Conceição sempat mencuat, namun telah dibantah oleh berbagai pihak.
Menurut Di Stefano, alasan utama Youssouf Fofana tidak bermain dalam beberapa pertandingan terakhir bukanlah karena keputusan teknis, melainkan karena parameter fisik menunjukkan bahwa ia tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Statistik menunjukkan bahwa performa Fofana bersama rekan lini tengahnya Tijani Reinders menurun dibandingkan awal musim, kemungkinan karena beban permainan yang terlalu berat. Sergio Conceição tampaknya memilih untuk mengistirahatkan Fofana agar ia dapat kembali ke performa terbaiknya di sisa musim ini. Hal ini juga memberi peluang bagi pemain lain untuk mendapatkan waktu bermain, terutama di lini tengah yang kompetitif. Sementara itu, pemain tengah baru Milan, Warren Bondo, yang direkrut pada bursa transfer musim dingin yang menggantikan Ismail Benacer yang pindah ke Marseille, belum melakukan debutnya karena mengalami cedera ringan sejak kedatangannya. Namun, Di Stefano mengungkapkan bahwa Bondo kemungkinan akan tampil dalam 2 pertandingan berikutnya, meskipun belum pasti apakah ia akan bermain sejak awal atau masuk sebagai pemain pengganti. Sebagai pemain muda yang berbakat, kehadiran Warren Bondo diharapkan dapat memberikan energi baru di lini tengah Milan, terutama saat beberapa pemain kunci Milan saat ini sedang tidak dalam kondisi terbaik. Menurut media Tuttosport, AC Milan siap memfasilitasi kembalinya Sandro Tonali. Namun, Newcastle hanya akan mempertimbangkan kesepakatan pinjaman jika mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa. Sebagaimana dilaporkan oleh Tuttosport, petualangan Sandro Tonali di Premier League tidak berjalan mulus. Ia bergabung dengan Newcastle dengan harapan tinggi, namun adaptasinya tidak secepat yang diharapkan. Meskipun memiliki bakat yang tak terbantahkan, tim belum mencapai hasil yang diinginkan di Liga. Dalam situasi ini, Sandro Tonali akan senang menekan jersey merah hitam lagi. AC Milan sendiri siap untuk mewujudkan kembalinya ini. Namun, baik pemain maupun Newcastle telah jelas menyatakan posisi mereka. Mereka hanya akan mempertimbangkan transfer pinjaman jika Newcastle gagal lolos ke kompetisi Eropa. Pertandingan yang akan datang memainkan peran penting dalam masa depan Sandro Tonali jika Newcastle dapat memperbaiki posisi mereka dan mengamankan tempat di kompetisi Eropa. Gelandang tersebut akan tetap bertahan di Stadion James Park. Namun jika hasilnya tidak menguntungkan, kemungkinan kembalinya dia ke Italia bisa terwujud lebih cepat dari yang diperkirakan. Meski media ini acap kali memberikan berita yang kurang kredibel, tapi setidaknya berita dari Tuttosport ini cukup membangun harapan bagi sebagian Milanisti. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.